Assalamualaikum, ketemu lagi di Canggih Biologi. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Hari ini Mbak Canggih bakalan bahas bedah kasus tentang UTBK sehubungan dengan materi tanaman C3, C4, dan CAM. Tapi sebelum Mbak Canggih lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Oke, hari ini materi yang akan Mbak Canggih ulas lebih dalam dan lebih lanjut itu adalah tanaman C3, C4, dan CAM alias Crassulacea acid metabolism. Oke, kita lihat cekidot dulu materi HOTS yang muncul di UTBK tahun kemarin. Let's. Seperti ini soal yang muncul di UTBK. Wow, keren. Panjang bro. Coba kita perhatikan, petani di wilayah Indonesia Timur yang menanam gandum dan tebu. Ketika memasuki masa panen, wilayah Indonesia Timur sedang mengalami musim kemarau yang panjang. Petani kecewa karena hasil panen gandumnya berkurang, sedangkan panen tebunya tidak mengalami masalah. Berdasarkan kasus tersebut, penyebab permasalahan panen yang dialami petani tersebut adalah apakah? Seperti ini option pilihan soalnya. Ingat, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi tanaman C3, C4, CAM, yang harus kalian perhatikan itu adalah kata kunci di soal tersebut. Yang pertama ada kata-kata gandum, yang kedua ada kata-kata tebu, yang ketiga ada musim kemarau. Ingat, kalau berhubungan dengan gandum, tebu, memasuki masa panen, berarti ini ada hubungannya dengan peristiwa fotosintesis. Kenapa Mbak? Ingat, fotosintesis adalah proses penghasil glukosa. Kalau yang namanya masa panen, berarti yang diambil adalah cadangan makanannya. Jadi ini ada hubungannya dengan proses peristiwa fotosintesis. Kuarahkan kalian ke gandum dan tebu. Gandum dan tebu ini adalah beberapa contoh tanaman C3, C4, CAM. Masih ingat dengan materi tersebut? Perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM? Pada materi sebelumnya, Mbak Canggih pernah bahas tentang materi C3, C4, dan CAM ya? Masih ingat apa saja perbedaannya? Yang pertama dilihat dari lingkungannya, habitatnya. Yang kedua, yang paling utama, yang mengikat atau memfiksasi CO2. Kalau tanaman C3 yang mengikat CO2 adalah RUBP, ribulosa bifosfat. Sedangkan pada tanaman C4 yang mengikat CO2 bukan RUBP, tapi PEP. Mbak, kenapa kok berbeda ya Mbak? Buat aku pusing 7 keliling. Dek, kalau tanaman C3 yang mengikat CO2-nya adalah RUBP, sedangkan C4 adalah PEP. Perbedaannya, RUBP jika ada dua pilihan, oksigen dan CO2, RUBP lebih mengikat pada oksigen dibandingkan dengan CO2, itu kelemahannya. Sedangkan pada tanaman C4, dia lebih adaptif. PEP, fosfoenol pirufat, kalau ada dua pilihan, oksigen atau CO2, PEP lebih setia terhadap CO2. Nah, ingatlah, ini berhubungan dengan peristiwa fotosintesis. Fotosintesis itu perlu CO2, karbon dioksida. Dia tidak perlu yang namanya oksigen. Ingat, fotosintesis tidak perlu oksigen, tapi yang diperlukan adalah CO2. Beres? Kata kuncinya tadi kita lihat ada tanaman gandum dan tanaman tebu. Bro, tanaman gandum termasuk tanaman C3, sedangkan tanaman tebu termasuk tanaman C4. Ingat, yang memfiksasi CO2 pada tanaman C3 itu adalah RUBP, sedangkan yang memfiksasi CO2 pada tanaman tebu adalah PEP. Masih ingat kan ya? Kalau RUBP ada dua pilihan, oksigen sama CO2, RUBP lebih milih siapa? Lebih milih oksigen. Sedangkan tanaman C4, kalau ada dua pilihan, oksigen dan CO2, yang memfiksasi CO2 kan PEP.
PEP kalau ada dua pilihan oksigen ataupun CO2, PEP lebih mengikat yang namanya CO2. Beres? Lebih bisa dipahami kah? Dan di sini coba lihat enzim yang terbentuk apa saja, senyawa stabil yang pertama kali terbentuk apa saja perbedaannya, tempatnya, fotorespirasi. Apa itu Mbak fotorespirasi? Foto cahaya, respirasi kan berlawanan ya. Jadi kalau tanaman C3, kalau ada oksigen lebih banyak daripada CO2, RUBP bakalan mengikat oksigen. Benar? Ingat, fotosintesis tidak perlu oksigen, tapi perlunya CO2. Karena RUBP lebih mengikat oksigen, maka dia tidak mengalami fotosintesis, tapi malah mengalami fotorespirasi. Ingat-ingat? Sedangkan pada tanaman C4, karena PEP lebih setia pada CO2, maka fotorespirasi tidak terjadi, tapi tetap melakukan fotosintesis. Dari sini bisa dipahami? Kita langsung studi kasus tersebut, soal-soal yang tadi. Ingat, ini berhubungan dengan gandum dan tebu. Gandum termasuk tanaman C3, bener kan ya? Tebu termasuk tanaman C4. Masih ingat lagi perbedaannya? Yes, fiksasi CO2 alias yang mengikat CO2. Tanaman C3 yang mengikat CO2 adalah RUBP, ribulosa bifosfat. Sedangkan tanaman C4 yang mengikat CO2 adalah PEP, fosfoenol pirufat. Bisa dipahami? Lanjut. Masih ingat tadi Mbak Canggi bilang, RUBP kalau ada dua pilihan, oksigen dan CO2, RUBP lebih terikat kuat dengan oksigen dibandingkan dengan CO2. Sedangkan tanaman C4, tebu, yang memfiksasi CO2 itu adalah PEP. Jadi, kalau PEP ada oksigen, ada CO2, dia lebih memilih oksigen. Bisa dipahami? Sekarang kita balik lagi nih ke tanaman C3 yang memfiksasi CO2 adalah RUBP, di mana RUBP lebih terikat kuat dengan oksigen. Apa yang terjadi, Mbak? Kalau oksigen yang diikat, maka dia tidak melakukan fotosintesis, tapi akan melakukan fotorespirasi. Bisa dipahami ya? Kenapa Mbak kok bisa seperti itu? Karena RUBP lebih memilih oksigen dibandingkan dengan CO2. Sekali lagi, fotosintesis tidak perlu oksigen, tapi perlunya CO2. Sehingga tanaman gandum, jika banyak oksigennya, dia tidak melakukan fotosintesis, tapi malah fotorespirasi. Kalau respirasi, berarti intinya dia tidak membentuk glukosa, tapi malah menghambur-hamburkan atau memecah glukosa menjadi energi. Masih ingat metabolisme ya? Sedangkan tanaman tebu, nah, yang memfiksasi CO2 PEP. PEP lebih terikat kuat pada CO2 dibandingkan dengan oksigen. Apa yang terjadi, Mbak? Jika PEP tetap mengikat CO2, maka fotosintesis akan tetap berlangsung. Fotorespirasi tidak bakalan terjadi pada tanaman C4. So, kalau seperti itu, otomatis hasil panennya tetap berjalan. Iya kan? Karena dia melakukan fotosintesis. Kita lihat soal yang tadi. Tadi kan ada kata kunci gandum, tebu, dan musim kemarau. Iya kan? Kalau musim kemarau, ingat, kalau kemarau berarti kering. Stomata akan menutup. Kenapa, Mbak? Agar tidak terjadi penguapan berlebihan. Kalau dalam keadaan stomata tertutup, apa yang terjadi? Berarti di dalam tubuh tumbuhan tersebut terdapat oksigen hasil fotosintesis dan sedikit CO2. Kenapa harus sedikit, Mbak, CO2-nya? Karena kondisi stomatanya sudah menutup. Jadi CO2 tidak bisa lagi masuk. Sedangkan di dalam tubuh tanaman ada hasil fotosintesis, yaitu oksigen. Ingat, kalau ada oksigen pada tanaman C3, gandum, akan terjadi fotorespirasi. Kenapa, Mbak? Masih ingat ya? Karena RUBP lebih mengikat yang namanya oksigen. Sehingga dia terjadi fotorespirasi. Sehingga tidak menghasilkan
glukosa ataupun amilum, sehingga menyebabkan hasil panennya menurun. Bisa dipahami? Sedangkan pada tanaman C4 yaitu tebu, fotorespirasi tidak akan terjadi. Kenapa? Meskipun banyak oksigen, PEP, fosfoenol pirufat, tidak akan memilih oksigen, tapi tetap memilih CO2. Pintar sekali. Sehingga fotorespirasi tidak akan terjadi. Kalau fotorespirasi tidak terjadi, fotosintesis pasti akan berjalan. Kalau fotosintesis berjalan, itu artinya glukosa akan semakin banyak dihasilkan, sehingga menyebabkan hasil panennya aman-aman saja. Dari sini bisa kalian pahami kan ya? Oke, kita lihat soalnya, say. Petani di wilayah Indonesia Timur yang menanam gandum dan tebu. Berdasarkan kasus tersebut, ingat di saat musim kemarau yang panjang, gandum berkurang, panen tebu tidak mengalami masalah. Masih ingat bagaimana? Tanaman gandum kenapa kok berkurang? Karena tanaman gandum termasuk tanaman C3. Sedangkan tanaman tebu termasuk tanaman C4. Kita coba cek yang pertama, yang A. Tebu memiliki laju fotorespirasi yang tinggi. Ingat fotorespirasi yang tinggi tadi, gandum atau tebu? Yes, gandum. Ini salah. Bukan tebu ya, tapi gandum. Yang B, laju fotorespirasi pada gandum lebih rendah. Ingat, yang fotorespirasinya lebih rendah adalah tanaman tebu, karena tebu tanaman C4. Ini juga salah. Yang C, hasil panen gandum berkurang. Gandum termasuk tanaman C3 karena mengalami proses fotorespirasi pada saat musim kemarau. Wah, ini sepertinya sesuai. Tanaman C3, gandum, lebih mengikat oksigen sehingga menyebabkan fotorespirasi, sehingga menyebabkan hasil gandumnya berkurang. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Dari sini bisa dipahami? Oke, itulah pembahasan kita hari ini tentang studi kasus tanaman C3, C4 cam yang sering muncul di UTBK, apalagi ini termasuk soal HOTS. Semoga membantu untuk belajar kalian, teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe channel Canggih Biologi. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.